jadi P. Nah ini yang tidak semua orang belum paham ya, atau belum tahu ya. Ini adalah berkendara saya 11,8 km per liter, itu diambil rata-rata ya. Setiap hari mau macet mau apa itu dia ambil rata-rata selama belum kita reset. Jadi jika Anda atau jika mobil Anda belum pernah di reset di trip day average ini, itu artinya dari mobil baru sampai sekarang itu rata-ratanya segini gitu. Nah, kelebihan di tipe exit adalah bisa menghemat konsumsi baterai dengan tidak menghidupkan mode on di alarm ya, dengan cara kita tutup dan kita kunci manual. Nah, dengan seperti ini alarm tidak di mode on. Ini akan sangat menghemat baterai seperti saya yang jarang menghidupkan mobil atau memanasi mobil, bisa cukup seminggu sekali. Selamat pagi, siang, sore, mungkin bisa jadi ketemu malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin membuat tutorial receh tentang MID di terutama expander exit punya saya ya. Jadi masih menggunakan anak kunci. Ini anak kuncinya. Coba saya hidupkan ya. Jadi fungsi-fungsi MID yang akan nongol sebentar saat kita hidupkan kunci on ini untuk mengecek apakah masih berfungsi dengan baik atau enggak. Ini adalah ini ada airbag dan ini ABS tadi ya, yang kuning ABS. Coba kita matikan lagi, kita hidupkan. Nah, ini berarti rem ABS-nya masih berfungsi dan ini airbag masih berfungsi. Nah, dia mati. Nah, itu yang hanya hidup saat kita hidupkan sebentar. Ini adalah indikasi mesin ya. Jika mesin ada masalah atau trouble, dia akan hidup terus walaupun mesin sudah nyala. Ini baterai, jika baterai lowbat dia akan hidup juga. Nah, ini adalah oli. Jika ada masalah oli kurang atau tekanan pompa oli bermasalah juga ini mungkin akan hidup. Nah, ini adalah indikator yang nyala dari awal. Ini pintu, ini seat belt, ini setir jika bermasalah ya. Dan ini adalah rem tangan. Ya, mungkin untuk itu semua hampir semuanya paham lah ya. Tapi saya ingin lebih fokus ke fungsi MID di expander exit. Oke, langsung saja kita nyalakan. Nah, kalau dinyalakan semua indikator di mesin itu mati, artinya baik-baik saja. Tapi jika mesin dinyalakan masih hidup, berarti ada yang bermasalah. Ini tanda pintu, kalau kita tutup baru dia akan mati. Nah, hanya tinggal rem tangan dan seat belt. Saya ilustrasikan, kasih seperti ini. Saya colok di seat belt. Nah, dia mati. Coba di passenger saya lepas, terus saya tekan. Nah, ini di passenger saya tekan pakai tangan di bangkunya, dia menyala itu. Tuh, sebagai ilustrasinya ya. Oke, dan rem tangan ini kalau kita mau jalan lupa diturunkan juga sebenarnya ada indikatornya. Oke, yang tengah ini adalah P, ini menandakan transmisi masih di parkir ya. Jadi kalau kita pindah ke R ya dia akan R. Tuh. Untuk yang paling kanan ini adalah bensin ya. Nah, yang tidak semua orang tahu adalah ini. Nah, ini untuk tangki bensin ini yang seperti pom bensin, ini tanda panah sebelah kiri ini bukan hiasan ya. Jadi kalau tanda panahnya di sebelah kanannya gambar pom bensin ini, artinya lubang untuk pengisian bensin itu ada di sebelah kanan mobil ya, di sisi kanan gitu. Kalau ini tanda panah sebelah kiri artinya di sebelah kiri. Ini juga belum semua orang paham. Jadi mobil yang sebelah kanan itu tentu lubangnya akan di sebelah kanan. Nah, ini expander ini sebelah kiri. Oke, yang ini adalah temperatur.
Nah ini cukup bagus ya untuk expander ini, karena temperaturnya itu ada 6 bar. Jadi kita akan lebih teliti, akan lebih tahu jika nambah 1 bar itu berarti mesin mulai panas kenapa gitu ya. Apalagi sampai mentok temperaturnya sampai atas itu artinya sudah. Nah bukan saya menjelekkan beberapa merek, ada yang tidak ada gitu. Jadi hanya dia akan menyala merah jika sudah overheat. Nah itu kita tidak tahu dari awal jika ada sesuatu. Ini mesin udah saya panaskan itu barnya 3, kadang kalau jalan 4. Itu udah hafal ya, kita biasa running itu di 4. Jadi kalau nambah 1 bar ke 5 itu what's wrong gitu, ada apa? Itu mesin berarti tidak seperti biasanya, lebih panas gitu. Nah oke, selanjutnya yang fungsi-fungsi dari MID ini kilometer ya. Mobil ini sudah berjalan 4.669 km. Ini tombol untuk pindah-pindah mode. Nah ini trip A. Ini saya kemarin perjalanan mudik dari kampung, saya nolkan. Ini jarak tempuh dari kampung sini 400 ya. Nah ini trip B dari kemarin sebelum setelah servis, ini saya nolkan 1400. Ini strip 00 ini apa? Ini adalah, saya ulas satu persatu aja ya, untuk kecerahan dari MID ini. Jadi caranya kita tekan yang lama. Nah dia barnya ini segi 4-nya ada 4, ini paling cerah ya. Kalau kita tekan yang lama, dia akan, nah ini berkurang. Nah ini kita pakai separuh aja, tapi saya lebih suka agak redup. Nah segini 1. Ini juga ada 2 mode. Kalau kita lampu kota nyalakan atau berarti malam, nah dia akan beda gitu. Ini mode malam, saya pakai bar 3 karena mode malam berubah redup, dan kadang kalau senja atau mau maghrib saya pernah setel di paling hampir redup, itu kurang begitu kelihatan, makanya saya pakai yang 3 untuk mode malamnya ya. Ini kalau lampu kota dimatiin atau lampu senja dimatiin, dia berubah di mode siang, dan mode siang saya pakai 1 bar itu udah cukup. Jadi sesuaikan dengan selera mata Anda. Kalau saya seperti ini. Ini untuk kotak-kotak, ini untuk lampu MID ya. Oke, lanjut. Kita pencet sekali. Ini trip A untuk 170 km lagi sisa bensin yang ada ya. Jadi dia sudah menghitung di fuel tank atau tangki bensin itu, dia bisa menempuh berapa kilometer lagi di sini. Ini adalah average atau pemakaian berapa kilometer per liternya. Ini di trip A. Ini di model trip A ini atau di mode trip A ini, dia akan mereset kalau mobil dimatikan. Jadi 0 seperti ini. Nah, beberapa orang ada yang belum tahu bahwa di sini ada trip B-nya yang bisa mengakumulasi. Bahkan kalau belum pernah di reset, dia akan mengambil rata-rata dari saat kita beli mobil. Nah caranya adalah, nanti ini sampai ujung dulu, apakah ada apa lagi. Nah ini 18.000 km lagi servis, tapi nggak tahu servis apa, karena maksimal anjuran servis adalah 10.000. Jadi 18.000 itu mungkin untuk ganti filter oli mungkin ya, menurut saya. Yang tahu silahkan komentar. Ini 5 ini artinya servis berikutnya itu adalah 5 bulan lagi. Jadi kemarin waktu saya baru servis itu 6, ini sudah berganti bulan menjadi 5. Jadi 5 bulan lagi pengingat servis ya. Nah ini udah kembali ke kilometer normal. Berapa
mobil ini sudah kepakai ya, 4.669. Ini masih cukup muda ya kilometernya, karena ini mobil baru setahun dan mobil jarang saya pakai. Oke, berikutnya saya ingin menunjukkan rata-rata konsumsi di pemakaian yang bisa kita riset dan bisa kita tahu kalau mobil tidak kita pakai, atau kalau mobil dimatikan tapi dia tidak dari nol. Jadi kalau yang tadi, nah ini kan dia akan nol. Jadi kalau kita baru mau jalan tapi ingin tahu kemarin kita pemakaian berkendara kita itu boros atau enggak, itu bisa dicek di kalau ini menjadi B. Nah caranya adalah kita kembali ke ini awal ya, nah, trip A, trip B. Nah setelah mode lampu ini kita pencet seperti ini, nah ini akan bisa menjadi B dengan cara kita pencet yang lama. Nah setelah ini menjadi B, kilometer ini di tangki ini menjadi B, trip berikutnya pun menjadi B. Nah ini yang tidak semua orang belum paham ya, atau belum tahu ya. Ini adalah berkendara saya 11,8 km per liter, itu diambil rata-rata ya. Setiap hari mau macet mau apa itu dia ambil rata-rata selama belum kita riset. Jadi jika Anda atau jika mobil Anda belum pernah di riset di trip B average ini, itu artinya dari mobil baru sampai sekarang itu rata-ratanya segini gitu. Tapi ini saya sudah pernah riset karena saya sudah tahu gitu. Jadi misal sekarang saya pencet lama, dia akan menjadi 0. Oke, demi konten saya coba pencet aja untuk menunjukkan ya. Jadi mulai hari ini rata-rata mengemudi saya baru nanti akan akumulasi ya, karena saya riset yang trip B nya ini. Tapi jika dari baru belum pernah di riset ya, ini dari barunya rata-rata konsumsi bahan bakar kita segini 11,8. Ini kalau pencet lama dia akan menjadi 0 seperti yang trip A. Kalau trip A dia otomatis kalau mobil mati dia akan mereset 0 gitu. Nah itu adalah di expander exit. Mungkin di expander lain yang tipe sport sama ultimate juga sama, hanya saja tampilannya berbeda ya. Nah seperti itu. Kalau ingin kembalikan ke average A, berarti setelah ini ya bar lampu ini masih di B, nah ini kita pencet yang lama ke A gitu. Ini akan menjadi, nah kelebihan di tipe exit adalah bisa menghemat konsumsi baterai dengan tidak menghidupkan mode on di alarm ya, dengan cara kita tutup dan kita kunci manual. Nah dengan seperti ini alarm tidak di mode on, ini akan sangat menghemat baterai. Seperti saya yang jarang menghidupkan mobil atau memanasi mobil, bisa cukup seminggu sekali, tidak harus setiap hari jika kita tidak hidupkan alarm mode on ya. Karena jika menggunakan alarm mode on seperti ini, nah itu juga di dashboard itu kelihatan ya, kedip-kedip, itu juga sebenarnya makan baterai. Makanya jika dalam mode seperti ini sampai sebulan mesin nggak dipanasi, tentu baterai langsung dropnya begitu. Ini hanya ilustrasi. Nah ini jika saya buka lagi, makanya tapi tidak saya sarankan jika Anda tinggal di daerah yang cukup rawan maling ya. Kebetulan saya tinggal di daerah yang cukup aman, naruh sendal saja tidak hilang, jadi bisa kita gunakan mode seperti itu ya. Tentunya sebelum kita matikan, atau kalau baru kita matikan, ada beberapa saat kalau masih seperti itu kita masih punya waktu untuk meretract ya. Jadi ini kan belum di retract tuh. Kalau mau kita retract tinggal kita pencet. Nah, dia setelah sepion meretract, nah baru kita tutup.
dan kita kunci manual. Nah, ini akan sangat tidak membebani baterai, jadi aki lebih awet walaupun kita manasi mesin seminggu sekali atau bahkan mungkin sebulan sekali juga sebenarnya tidak apa-apa. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe agar lebih bersemangat membuat konten receh yang mungkin bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.